Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sehat untuk kita semua, wahai ikhwan fillah. Mohon izin perkenalkan, nama saya Hasan Asy'ari, guru mata pelajaran fikih di Madrasah Aliyah Tarbiyatul Islam Aziziyah Nahdlatul Watan wa Nasabah, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba akan mempraktikkan salah satu daripada model pembelajaran, yaitu model pembelajaran Discovery Learning. Tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir Diklat Jarak Jauh atau DJJ, model pembelajaran angkatan ke-6 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Denpasar sejak tanggal 2 sampai 24 Juli 2020. Ikhwan fillah, sebelum saya lanjutkan, kami sampaikan terima kasih yang tiada hingga kepada para narasumber, fasilitator, wabil khusus kepada Bapak Dr. Andes Haji Sugeng Sudarsono MPD, beserta seluruh panitia dan widya suara yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman selama kegiatan Diklat Jarak Jauh ini. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat selalu dalam menjalankan segala aktivitas. Dalam video ini, saya akan menunjukkan model pembelajaran Discovery Learning pada mata pelajaran fikih di bab jinayat atau pembunuhan dan hikmah. Adapun kompetensi dasar daripada materi yang akan saya praktekkan ini atau praktikan ini adalah menghayati hikmah syariat Islam tentang jinayat. Discovery Learning memiliki sintak atau langkah-langkah sebagai berikut. Tahap pertama, persiapan. Tahap kedua, stimulasi atau pemberian rangsangan. Tahap ketiga, identifikasi masalah. Tahap keempat, mengumpulkan data. Tahap kelima, pengolahan data. Tahap keenam, pembuktian. Dan tahap terakhir, menarik kesimpulan. Adapun penilaian yang digunakan mencakup 3 ranah. Yang pertama, sikap. Teknik yang digunakan observasi, bentuk penilaian, lembar penilaian. Penilaian yang kedua, ranah pengetahuan dengan menggunakan teknik tes tulis dan bentuk uraian. Penilaian yang ketiga, keterampilan menggunakan teknik performance dan bentuk praktik dan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat semua? Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat, semangat dalam menjalankan segala aktivitas, terlebih kita sedang menuntut ilmu pada saat ini. Baik anak-anak sekalian, apakah hari ini semua hadir di mata pelajaran saya atau mata pelajaran fikih hari ini? Baik, kalau semua hadir, alhamdulillah, itu menandakan kita bahwa masih semangat dalam menuntut ilmu. Semoga kita mendapat ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan, pastikan semua sampah duduk yang belum rapi silahkan dirapikan. Kemudian sampah yang berserakan di samping, di bawah meja dan lain-lain silahkan dipungut. Silahkan, waktu 2-3 menit dibersihkan dulu, baru kita akan mulai. Baik, anak-anak sekalian, sebagaimana yang kalian ketahui, kita semua maklum bahwa materi kita pada saat ini adalah memahami tentang syariat dilarangnya jinayat atau pembunuhan. Pasti kita berpikir bahwa setelah disebutkan judulnya saja pembunuhan ngeri banget, sungguh luar biasa. Untuk diketahui oleh kita semua, lebih-lebih untuk kalian, kita mempelajari bab pembunuhan ini atau jinayat ini bukan berarti kita akan melakukan pembunuhan. Nauzubillah min dzalik. Akan tapi apa? Kita mempelajari dengan tujuan untuk bisa menghindari, menjauhkan, melarang diri untuk melakukan perbuatan pembunuhan. Karena ini adalah perbuatan yang sangat atau bagian daripada perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Anak-anak sekalian, ketika kalian mengingat materi pada hari ini, kira-kira apa yang terlintas dalam benak kalian? Silahkan. Ketika disebutkan atau dipertontonkan judulnya yaitu pembunuhan, kira-kira apa yang terlintas dalam benak? Dipersilahkan. Hamzan silahkan di samping, silahkan dijawab. Kemudian Syahrul. Baik, itu terima kasih.
luar biasa. Anak-anak sekalian, saya yakin dan kita yakin ketika melihat judul, disebutkan judul materi kita pada saat ini yaitu pembunuhan, sudah dipastikan mungkin di antara kalian pernah melihat perbuatan pembunuhan di rumah, manusia tapi ya bukan binatang atau hewan. Kemudian di TV, berita pemberitaan, dan lain-lain, di video, kasus pembunuhan dan lain-lain. Nah, sebelum kita lanjutkan lebih jauh, coba perhatikan video yang kami tayangkan di layar, dipersilahkan. Setelah itu nanti silahkan diambil apa yang terkandung di dalam video yang akan ditayangkan. Hidup Ramadan harus berakhir di ujung peluru petugas saat akan ditangkap polisi di persembunyian di Pekanbaru Riau karena melawan petugas. Ramadan merupakan salah satu perampok mengakibatkan korbannya seorang wanita tewas di Tangerang, Banten. Ramadan menambah daftar pelaku kejahatan jalanan yang mati ditembak polisi. Sebelumnya petugas juga telah menembak mati para pelaku kejahatan yang terjadi di sejumlah daerah. Di antaranya Rizky, pelaku begal yang meresahkan warga menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang, Banten. Dia tewas ditembak polisi karena melakukan perlawanan petugas saat akan ditangkap. Pelaku ditangkap petugas bersama pelaku lainnya serta seorang penadah. Selain itu petugas juga menyita 9 unit motor beserta STNK hasil curiannya. Nasib serupa juga dialami Hendy, pelaku begal yang tewas di Rumah Sakit Bunda, Lampung Tengah 11 Juli lalu. Hendy dilarikan ke rumah sakit karena terkena peluru usai baku tembak dengan petugas. Pelaku sudah 3 kali membegal harta berharga milik para korbannya di sejumlah lokasi di Lampung Tengah. Ia juga merupakan residivis kasus yang sama. Modus yang digunakan pelaku ialah memepet korban di jalan sepi dan menodongkan senjata api ke korbannya. Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya ringkus komplotan pencuri modus pecah ban dengan salah satu korbannya adalah staf khusus kepresidenan, Armedia Dewangga. Pelaku yang diamankan berjumlah 5 orang. Pemimpin komplotan Ramli serta Heru selaku penadah barang curian tewas ditembak petugas karena melawan saat ditangkap. Tidak mau mati ditembak polisi seperti pelaku kejahatan jalanan lainnya, Sandi Haryanto, pelaku penjamretan di Jalan Ahmad Yani Cempaka Putih yang mengakibatkan korbannya tewas awal Juli lalu menyerahkan diri ke polisi. Ia menjadi buronan polisi selama sepekan. Pria berusia 27 tahun ini akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Jagakarsa karena resah terus diburu polisi. Dari pengakuannya pelaku hanya beraksi sendirian. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Anak-anak sekalian yang kami cintai, sayangi, dan yang lagi berbahagia pada hari ini. Setelah melihat video tayangan tadi, kira-kira sekali lagi apa yang terlintas dalam benak kalian? Silahkan sebutkan sekilas pemahaman kalian setelah melihat, merenungkan, memikirkan, menghayati tentang pembunuhan. Kira-kira apa sih pembunuhan itu? Kemudian melihat video tadi, kira-kira itu termasuk jenis pembunuhan apa? Kemudian berikutnya adalah motif daripada pembunuhan itu apa? Anak-anak sekalian yang berbahagia, setelah sedikit memahami makna dan segala macam jenis pembunuhan, coba sekarang kumpulkan atau tuliskan Pak Guru data kejadian atau ditulis kejadian-kejadian tentang pembunuhan yang pernah kalian lihat, kalian saksikan di sekitar kalian. Kemudian sebutkan masing-masing contoh ya, dan macam-macam pembunuhan yang pernah kalian lihat di sekitar maupun di media televisi, pemberitaan dan lain-lain. Yang terakhir daripada yang diinginkan dari diskusi ini adalah analisa, coba analisa kira-kira jenis pembunuhannya apa, kemudian hukuman yang pantas menurut hukum perundang-undangan di Indonesia, kemudian hukuman secara syariat Islam atau fikih, kira-kira dikenakan dengan hukum apa? Motif terjadi pembunuhan itu apa? Silahkan dibuat dalam sebuah redaksi atau di sebuah data tertulis, sehingga nanti kita sama-sama verifikasi dalam sebuah diskusi bersama. Silahkan dalam 15 menit kalian semua kerjakan. Baik anak-anak sekalian, setelah menganalisa tadi, sekarang buatkan saya rangkuman sementara beberapa deretan kasus yang sudah dihimpun tadi. Silahkan
minta tolong kalian buat kesimpulan sementara, sehingga pada akhirnya nanti kita akan verifikasi bersama. Disilahkan. Oke, right. Adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, apa yang dikumpulkan, yang disebutkan tadi, kita mau padukan dengan yang ada di buku. Apakah benar apa yang kalian analisa tadi dengan teori yang ada di buku fikih kelas 11? Ya. Yang pertama, misalnya makna pembunuhan, kemudian jenis pembunuhan atau macam-macamnya, kemudian ciri-ciri pembunuhannya. Yang keempat adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan. Bagaimana anak-anak sekalian? Apakah kalian sudah siap dengan kesimpulan setelah memvalidasi atau memverifikasi data yang tadi? Bagaimana? Sudah siap? Baik, jika sudah selesai, kalian akan menemukan apa itu makna daripada pembunuhan. Kemudian yang kedua adalah jenis atau macam-macam pembunuhan. Yang ketiga adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan. Kemudian yang berikutnya adalah ciri-ciri daripada macam-macam pembunuhan tadi. Yang keempat adalah menarik kesimpulan sehingga mendapatkan hikmah kenapa harus dilarang melakukan perbuatan pembunuhan. Baik anak-anak sekalian, sebelum Pak Guru tutup, silahkan ada pertanyaan. Jika sudah cukup, kami akan tutup pertemuan kita pada pagi jelang siang hari ini. Terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa pada minggu depan. Semoga kita sehat selalu dan tetaplah berbakti kepada orang tua, Bapak Ibu guru, dan baik sesama teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap saat kita di